Rumah itu berdiri di sebuah jalan yang tenang. Paginya selalu dimulai dengan cara yang sama. Andira akan duduk di meja makan yang terbuat dari kayu solid. Di depannya ada sebuah tablet yang menampilkan grafik dan angka. Ia bekerja sebagai seorang perencana keuangan, sebuah profesi yang menuntut ketelitian dan logika. Jari-jarinya bergerak lincah di atas layar, menganalisis pasar, sementara aroma kopi hitam yang baru diseduh mengisi udara. Di seberangnya, Baskara, suaminya, akan duduk dengan buku sketsa dan pensil. Ia pemilik sebuah bisnis penyelenggara acara. Kepalanya penuh dengan ide-ide besar dan konsep-konsep kreatif. Mereka adalah dua dunia yang berbeda, logika dan seni. Namun selama hampir 5 tahun, dunia mereka menyatu dengan harmonis. Pagi itu, Baskara tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ia menggeser buku sketsanya ke samping. "Aku dapat kabar bagus, sayang," katanya. Suaranya terdengar antusias. Andira mengangkat pandangannya dari tablet. Ia menatap wajah suaminya. "Kabar apa?" tanyanya. Nadanya datar. Sebuah kebiasaan dari pekerjaannya. "Ingat klien VVIP yang aku ceritakan? Yang dari Timur Tengah itu?" Mereka setuju dengan konsep pestanya. Dan tebak di mana mereka ingin acara itu diadakan. Baskara berhenti sejenak, membangun antisipasi. "Di mana?" "Kapadokia, Turki," jawab Baskara, senyumnya merekah. "Ini proyek terbesar yang pernah aku tangani. Bayarannya akan sangat besar. Cukup untuk melunasi sisa cicilan rumah dan modal tambahan untuk ekspansi bisnisku." Andira meletakkan tabletnya. Ini memang berita besar. Bisnis Baskara adalah sesuatu yang mereka bangun bersama. Sebagian besar modal awalnya berasal dari tabungan dan investasi Andira. Ia selalu mendukung impian suaminya. "Itu berita yang sangat bagus. Bas, kapan acaranya?" "Acaranya sendiri masih 3 bulan lagi. Tapi mereka mau aku segera terbang ke sana. Untuk survei lokasi, bertemu dengan vendor lokal, memastikan semuanya sempurna. Mereka tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Aku mungkin harus berangkat akhir pekan ini," jelas Baskara. Andira terdiam sejenak. Akhir pekan ini. Itu berarti rencana mereka untuk merayakan ulang tahun pernikahan yang kelima harus ditunda. Mereka sudah berencana untuk pergi ke Jepang. Sebuah perjalanan yang sudah lama Andira impikan. Ia sudah menyusun rencana perjalanannya. Bahkan sudah memesan beberapa tiket masuk ke museum. "Ulang tahun pernikahan kita 2 minggu lagi, Bas," kata Andira pelan. Baskara meraih tangan Andira dari seberang meja. Genggamannya hangat dan meyakinkan. "Aku tahu, sayang. Aku tahu. Dan aku minta maaf. Tapi ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku janji, setelah proyek ini selesai, kita tidak hanya akan pergi ke Jepang. Kita bisa keliling Eropa sekalian. Aku janji akan menebusnya. Anggap saja ini investasi untuk masa depan kita," bujuknya. Andira menatap mata suaminya. Ia melihat ambisi dan harapan di sana. Ia selalu percaya pada Baskara. Ia menghela napas pelan, lalu mengangguk. "Baiklah, jika ini memang penting untuk bisnismu." Senyum Baskara semakin lebar. Ia berdiri, berjalan menghampiri Andira, dan mengecup keningnya. "Terima kasih. Kamu memang istri terbaik. Aku tidak akan bisa melakukan ini semua tanpamu." Sore harinya, Riana datang ke rumah mereka. Riana adalah sahabat Andira sejak mereka masih kuliah. Ia tahu semua cerita tentang Andira, luar dan dalam. Ia juga sangat akrab dengan Baskara. Kedatangannya disambut hangat. Mereka bertiga duduk di ruang keluarga, dengan teh hangat tersaji di atas meja. "Jadi, pahlawan kita akan terbang ke Turki," kata Riana dengan nada ceria, menyikut pelan lengan Andira. Andira tersenyum tipis. "Begitulah. Dia akan menjadi pria yang sangat sibuk. Aku ikut senang untukmu, Bas. Ini proyek besar," kata Riana,
Matanya beralih ke Baskara. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah bekerja sangat keras. Terima kasih, RI. Doakan saja semuanya lancar. Jawab Baskara. Pasti lancar, sahut Riana cepat. Ia kemudian menoleh kembali ke Andira. Kamu hebat, Endir. Kamu selalu mendukung penuh karir Bas. Tidak semua istri bisa seperti kamu. Loh. Apalagi harus merelakan perayaan ulang tahun pernikahan. Kata-kata Riana terdengar seperti pujian, sebuah penegasan atas keputusan Andira. Andira hanya mengangguk kecil. Dukungan dari sahabatnya membuatnya merasa sedikit lebih baik. Selama beberapa jam berikutnya, Riana dengan antusias membantu Andira membuat daftar barang yang harus dibawa Baskara. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu Andira menyiapkan kejutan kecil saat Baskara pulang nanti. Riana selalu seperti itu, penuh perhatian dan selalu ada saat dibutuhkan. Malam sebelum keberangkatan, Baskara duduk bersama Andira di ruang kerja mereka. Ia menunjukkan sebuah proposal digital yang terlihat sangat profesional. Di sana ada logo klien, detail konsep acara dengan tema 1001 Malam di Langit Kapadokia, dan rincian anggaran yang angkanya membuat Andira terkesan. Ini semua masih estimasi kasar, kata Baskara sambil menunjuk layar laptopnya. Tapi untuk mengamankan vendor-vendor terbaik di sana, seperti penyewaan balon udara untuk tamu, catering otentik, dan penari sufi, aku harus membayar uang muka secepatnya. Persaingannya ketat. Aku sudah membuat perhitungannya. Ia menunjukkan sebuah file spreadsheet. Di sana tertera daftar pengeluaran untuk uang muka, biaya akomodasi selama survei, biaya transportasi lokal, dan dana tak terduga. Totalnya adalah angka yang signifikan. Aku akan butuh dana operasional ini di rekening bersama yang ATM-nya aku pegang, kata Baskara. Supaya aku bisa lebih leluasa bertransaksi di sana. Nanti semua buktinya akan aku kumpulkan untuk laporan ke klien. Andira mempelajari angka-angka itu. Semuanya terlihat masuk akal. Ia percaya pada kemampuan Baskara dalam mengelola proyek. Ia juga percaya pada suaminya. Tanpa ragu, ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia melihat saldo di rekening pribadinya, lalu melihat saldo di rekening bersama mereka. Ia memindahkan sejumlah besar uang, sesuai dengan total yang diajukan Baskara, ke rekening bersama. Notifikasi transfer berhasil muncul di layarnya. Sudah aku transfer, kata Andira. Baskara melihat notifikasi di ponselnya dan tersenyum puas. Terima kasih, sayang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ini semua untuk kita. Keesokan harinya, di bandara, suasana terasa sedikit melankolis. Andira memeluk suaminya erat. Jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa makan. Kabari aku kalau sudah sampai. Pesannya. Pasti. Kamu juga jaga diri di sini. Jangan terlalu lelah bekerja, jawab Baskara, mencium puncak kepala Andira. Riana juga ada di sana. Ia berdiri di samping Andira, memberikan dukungan moral. Tenang saja, Endir. Ada aku di sini. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon saja, katanya sambil menepuk punggung Andira. Andira melihat suaminya berjalan menjauh, melewati gerbang keberangkatan hingga sosoknya menghilang. Ia merasa sedikit sedih, tetapi juga penuh harapan. Ia percaya suaminya sedang berjuang untuk masa depan mereka. Ia percaya pada janji-janji yang telah diucapkan. Ia percaya pada pernikahan mereka, dan ia percaya pada sahabatnya. Sebuah kepercayaan yang dibangun di atas pondasi yang ia pikir sangat kokoh. Beberapa hari pertama setelah kepergian Baskara terasa sepi. Rumah yang biasanya ramai dengan diskusi ide-ide kreatif kini senyap. Andira menyibukkan diri dengan pekerjaan. Ia mengambil beberapa klien baru, menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, dan pulang larut malam. Semua itu ia lakukan untuk mengalihkan pikirannya dari rasa rindu dan sepi. Komunikasi mereka berjalan lancar, meskipun singkat. Setiap pagi, Andira akan menerima pesan,
Selamat pagi, dari Baskara. Dan setiap malam, sebelum tidur, Baskara akan mengirim pesan yang mengatakan bahwa ia lelah setelah seharian bertemu dengan banyak orang. Meeting berjalan lancar. Tulis Baskara di salah satu pesannya. Orang-orang di sini sangat profesional. Lokasinya luar biasa. Kamu pasti akan suka. Di pesan lain, ia menulis, hari ini sangat sibuk. Survei beberapa tempat dari pagi sampai sore. Aku kirim fotonya nanti kalau sinyalnya bagus. Namun, foto-foto itu tidak pernah datang. Baskara beralasan sinyal internet di daerah terpencil Kapadokia tidak stabil. Andira memakluminya. Ia tidak mau menjadi istri yang banyak menuntut. Ia percaya suaminya sedang fokus bekerja. Riana juga sering menelepon atau mengirim pesan, menanyakan kabarnya. Bagaimana, Endir? Kamu tidak apa-apa sendirian? Tanya Riana di telepon. Aku baik-baik saja. RI. Hanya sibuk dengan pekerjaan. Jawab Andira. Syukurlah. Bas ada kabar? Kasihan dia pasti lelah sekali di sana bekerja sendirian. Kata Riana. Suaranya terdengar penuh simpati. Simpati yang palsu. Hari itu adalah hari keempat sejak Baskara pergi. Andira memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor. Ia merasa tubuhnya butuh istirahat. Setelah membersihkan diri dan makan malam seadanya, ia duduk di sofa ruang keluarga. Televisi menyala tanpa suara, hanya menampilkan gambar-gambar yang bergerak. Ia merasa sedikit bosan. Tangannya meraih ponsel yang tergeletak di atas meja. Ia membuka aplikasi Instagram, sebuah kebiasaan untuk mengisi waktu luang. Jemarinya mulai menggulir layar. Ia melihat foto-foto teman-temannya. Ada yang memposting foto anak mereka di hari pertama sekolah. Ada yang memamerkan masakan baru yang mereka coba. Ada juga yang sedang berlibur di Bali. Semua tampak normal. Sebuah jendela kecil ke dalam kehidupan orang lain yang tampak bahagia. Di bagian atas layar, deretan lingkaran berwarna-warni dari fitur story berjejer. Ia membukanya satu persatu secara acak. Ia melewati story dari rekan kerjanya, lalu story dari sepupunya. Kemudian, matanya tertuju pada sebuah nama yang sudah lama tidak ia ajak bicara. Sita. Sita adalah teman seangkatannya di universitas. Seorang travel blogger yang kini hidupnya diisi dengan perjalanan keliling dunia. Lingkaran profilnya menunjukkan lokasi di Turki. Karena penasaran, Andira mengetuknya. Story pertama menampilkan video pemandangan dari kamar hotel, dengan caption, Istanbul yang indah. Story kedua adalah foto sepiring kebab dengan tulisan, makanan ternak. Andira tersenyum tipis. Lalu, ia menggeser ke story ketiga. Video itu dimulai dengan pemandangan langit fajar yang magis. Puluhan balon udara beraneka warna mulai mengangkasa, mengisi cakrawala dengan siluet yang menakjubkan. Andira langsung tahu itu adalah Kapadokia. Terdengar suara Sita sebagai latar belakang. Pemandangan pagi yang luar biasa di Kapadokia. Suasananya sangat romantis. Dan sepertinya ada yang sedang berbahagia di bawah sana. Kamera ponsel Sita kemudian bergerak turun, menyorot keramaian orang yang berkumpul di salah satu puncak bukit untuk menyaksikan pemandangan itu. Kamera itu kemudian melakukan zoom, fokus pada satu titik di tengah kerumunan. Di sana, seorang pria sedang berlutut di hadapan seorang wanita. Untuk sepersekian detik, Andira hanya melihatnya sebagai sebuah adegan romantis yang klise. Adegan yang sering ia lihat di film-film. Namun, saat kamera semakin fokus, jantungnya serasa berhenti berdetak. Pria itu, postur tubuhnya, potongan rambutnya, kemeja flanel yang ia kenakan. Andira mengenal kemeja itu. Ia yang membelikannya sebagai hadiah ulang tahun Baskara 2 bulan lalu. Itu adalah Baskara. Napas Andira tercekat di tenggorokannya. Otaknya berusaha menolak apa yang matanya lihat. Itu tidak mungkin. Itu pasti hanya orang yang sangat mirip. Baskara ada di sana untuk bekerja, untuk bertemu klien, bukan untuk melakukan hal ini. Lalu,
Wanita itu berbalik. Ia mengulurkan tangannya untuk menerima cincin yang disodorkan. Wajahnya basah oleh air mata kebahagiaan. Saat itulah dunia Andira runtuh. Wanita itu adalah Riana. Sahabatnya. Orang yang beberapa hari lalu duduk di sofa ini, menepuk punggungnya, dan berjanji akan menemaninya. Ponsel itu terlepas dari genggaman Andira. Jatuh ke lantai keramik dengan suara yang memekakan di tengah keheningan rumah. Tapi Andira tidak mendengarnya. Telinganya berdenging. Ruangan di sekelilingnya terasa berputar. Rasa dingin yang tajam menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Ia tidak bisa bernapas. Dadanya terasa sesak. Seolah ada beban berat yang tak terlihat menindihnya. Ia menatap kosong ke arah televisi yang masih menyala tanpa suara. Pikirannya kacau. Ia mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin ini video lama. Mungkin ini sebuah lelucon. Mungkin matanya salah lihat. Tangannya yang gemetar meraih kembali ponselnya dari lantai. Layarnya sedikit retak di sudut. Ia tidak peduli. Ia membuka kembali Instagram. Mencari profil Sita. Ia memutar ulang video itu. Kali. 2 kali. 5 kali. Ia mengambil tangkapan layar. Ia memperbesar gambar itu hingga pecah. Tidak ada keraguan. Itu adalah Baskara. Jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya adalah hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Dan itu adalah Riana. Kalung dengan liontin huruf R yang menggantung di lehernya adalah hadiah dari Andira saat Riana berulang tahun. Sebuah rasa mual naik ke kerongkongannya. Pengkhianatan itu terasa begitu nyata, begitu fisik. Ia merasa seperti ditikam dari dua arah sekaligus. Oleh suami yang ia cintai dan dukung dengan segenap hatinya, dan oleh sahabat yang ia percaya seperti saudarinya sendiri. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Proyek VVIP. Survei lokasi. Sinyal internet buruk. Semua adalah kebohongan. Kebohongan yang dirancang dengan rapi untuk menutupi perselingkuhan mereka. Uang yang ia transfer, uang hasil kerja kerasnya, uang yang ia kira untuk investasi masa depan mereka, ternyata digunakan untuk membiayai liburan romantis dan lamaran mewah suaminya dengan sahabatnya sendiri. Air mata tidak keluar. Rasa sakit yang ia rasakan terlalu dalam untuk menjadi tangisan. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan amarah yang mulai membara pelan dari dasar hatinya. Ia duduk tak bergerak di sofa itu selama hampir 1 jam. Menatap layar ponsel di tangannya. Menatap bukti pengkhianatan itu. Perlahan, kehampaan itu mulai terisi. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan sebuah keputusan. Sebuah ketegasan yang dingin dan terukur. Mereka telah menganggapnya bodoh. Mereka telah mempermainkan kepercayaan dan kebaikannya. Mereka akan membayar untuk itu. Keheningan di ruang keluarga itu terasa padat dan berat. Suara dari televisi yang menyala tanpa volume seolah terserap oleh kesunyian yang pekat. Andira tidak bergerak dari posisinya di sofa. Matanya masih terpaku pada layar ponsel yang retak. Menampilkan gambar beku dari sebuah video, wajah Riana yang berseri-seri dan punggung Baskara yang sedang berlutut. Gambar itu telah membakar dirinya ke dalam benaknya. Setiap detailnya terpatri dengan jelas. Rasa sakit itu datang dalam gelombang. Pertama, gelombang penolakan, di mana otaknya berteriak bahwa ini semua adalah kesalahan. Kedua, gelombang kesedihan yang menusuk. Sebuah duka cita atas kematian pernikahannya dan persahabatannya. Namun, gelombang ketiga yang datang adalah yang terkuat. Gelombang itu dingin, tenang, dan sangat jernih. Itu adalah gelombang kemarahan. Bukan amarah yang meledak-ledak dan membabi buta, melainkan amarah yang terfokus, yang mengubah kesedihan menjadi tujuan. Dalam benaknya, profesinya mengambil alih. Ia adalah seorang perencana keuangan. Tugasnya adalah mengelola aset, menganalisis risiko, dan mengambil tindakan tegas untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Pernikahannya, ia sadari saat itu juga, telah menjadi investasi yang buruk.
Sebuah aset yang telah disalahgunakan secara fundamental oleh pihak yang ia percaya untuk mengelolanya bersama. Kini saatnya untuk melakukan mitigasi kerusakan. Ia berdiri. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Setiap langkahnya terasa mantap saat ia berjalan meninggalkan ruang keluarga, melewati koridor, dan masuk ke ruang kerjanya. Ruangan ini adalah pusat kendalinya. Di sini, ia mengatur keuangan klien, membuat proyeksi investasi, dan yang terpenting, mengelola keuangan keluarganya sendiri. Dindingnya dipenuhi rak buku berisi literatur ekonomi dan keuangan. Mejanya rapi, hanya ada laptop, sebuah monitor tambahan, dan tempat pulpen. Ini adalah dunianya. Dunia yang didasarkan pada logika, angka, dan konsekuensi. Ia duduk di kursinya yang ergonomis. Ia menyalakan laptopnya. Suara kipas pendingin yang berdengung pelan adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Layar menyala, menampilkan latar belakang desktop bergambar pemandangan gunung yang tenang. Ia memasukkan kata sandinya tanpa ragu. Jarinya bergerak cepat dan terbiasa. Ikon-ikon aplikasi muncul di layar. Ia mengabaikan semuanya dan langsung membuka peramban web. Tujuannya hanya satu. Situs internet banking. Ia memasukkan nama pengguna dan kata sandinya untuk rekening bersama mereka. Sebuah kode otentikasi dikirimkan ke ponselnya. Ia mengambil ponsel itu, melihat angka-angka yang tertera, lalu memasukkannya ke dalam kolom yang tersedia. Halaman utama rekening itu terbuka. Saldo yang tersisa masih cukup besar. Di bawahnya, tertera riwayat transaksi. Matanya menelusuri daftar itu baris per baris. Ia menahan napasnya, memaksa dirinya untuk melihat setiap detailnya dengan objektivitas seorang auditor. Transaksi pertama yang menarik perhatiannya terjadi 5 hari yang lalu. Pembelian tiket pesawat, Turkish Airlines. Deskripsinya jelas. Kelas bisnis, 2 penumpang. Napasnya tertahan. Baskara bilang ia pergi sendiri. Kebohongan pertama, tercatat secara digital. Ia mengklik detail transaksi itu, melihat nomor penerbangan dan nama penumpang. Baskara Putra dan Riana Adelia. Nama lengkap mereka tercetak jelas. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia menggulir ke bawah. Ada penarikan tunai dalam jumlah besar di sebuah ATM di Bandara Istanbul. Untuk apa uang tunai sebanyak itu? Ia hanya bisa menduga-duga. Lalu, transaksi berikutnya membuat perutnya mual. Sebuah pendebetan dari toko perhiasan ternama di Istanbul. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk membayar uang muka sebuah mobil kecil. Inilah harga cincin yang sekarang melingkar di jari sahabatnya. Harga pengkhianatannya. Uang itu berasal dari bonus akhir tahunnya, yang ia masukkan ke rekening bersama dengan niat untuk merenovasi dapur mereka. Daftar itu berlanjut. Tagihan dari sebuah hotel butik mewah di Kapadokia. Ia mengenali namanya. Baskara pernah menunjukkannya padanya beberapa waktu lalu. Mengatakan itu adalah hotel impian untuk liburan romantis. Ternyata ia mewujudkan impian itu, tapi dengan wanita lain. Ia dengan cepat membuka tab baru di perambannya, mencari nama hotel itu. Gambar-gambar suite bulan madu muncul, lengkap dengan balkon pribadi yang menghadap ke lembah tempat balon udara terbang. Ia membayangkan mereka di sana, merayakan cinta terlarang mereka menggunakan uangnya. Ada juga tagihan dari beberapa restoran mahal, toko pakaian desainer, dan penyewaan mobil pribadi. Ini bukan perjalanan bisnis. Ini adalah liburan mewah yang dirancang dengan cermat, yang setiap sennya didanai oleh keringat dan kepercayaannya. Kemarahannya kini telah mencapai titik didih, namun tetap terkendali dalam keheningan yang mematikan. Ia selesai menganalisis. Data sudah terkumpul. Kesimpulan sudah jelas. Sekarang waktunya untuk bertindak. Langkah pertama, mengamankan sisa aset. Ia membuka menu transfer dana. Ia memilih rekening bersama sebagai rekening sumber dan rekening pribadinya sebagai rekening tujuan. Di kolom jumlah, ia tidak mengetik angka. Ia hanya menekan tombol,
Transfer semua saldo. Angka yang tersisa secara otomatis terisi. Ia memeriksa ulang nomor rekening, lalu menekan tombol "Lanjut". Halaman konfirmasi muncul. Ia menekan "Konfirmasi transfer". Sekali lagi, sebuah kode otentikasi dikirim ke ponselnya. Ia memasukkannya. Dalam hitungan detik, sebuah notifikasi muncul. Transfer berhasil. Ia kembali ke halaman utama rekening bersama. Saldonya kini menunjukkan angka 0 besar. 0 rupiah. Langkah kedua, memutus semua akses. Baskara mungkin tidak bisa menarik uang tunai lagi, tapi ia masih memegang kartu kredit yang terhubung dengan rekening itu, yang tagihannya akan dibayarkan secara otomatis. Andira tidak akan membiarkannya. Ia masuk ke menu pengaturan kartu. Di sana, ada gambar virtual dari kartu debit dan kartu kredit yang dipegang Baskara. Di samping setiap kartu, ada beberapa pilihan. Ia mengabaikan opsi blokir sementara. Ia langsung memilih opsi laporkan kartu hilang dicuri. Ini adalah opsi yang paling drastis, yang akan menonaktifkan kartu secara permanen dan membutuhkan proses yang rumit untuk mengaktifkannya kembali. Sebuah jendela peringatan muncul di layar. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini secara permanen? Semua transaksi akan ditolak. Di bawahnya ada 2 tombol. Ya, dan tidak. Andira menggerakkan kursornya dan mengklik. Ya, tanpa sedikit pun keraguan. Ia melakukannya untuk kartu debit. Lalu ia mengulang proses yang sama untuk kartu kredit. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua jembatan finansial yang menghubungkannya dengan Baskara telah ia bakar habis. Langkah ketiga, pesan terakhir. Ia sudah selesai dengan angka dan sistem perbankan. Kini saatnya untuk komunikasi. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi pesan. Ia tidak membuka riwayat percakapan mereka yang penuh dengan kata-kata cinta dan janji palsu. Ia langsung mengetik pesan baru ke nomor Baskara. Pesannya singkat, tajam, dan tidak menyisakan ruang untuk interpretasi. Selamat atas pertunanganmu. Nikmati sisa liburan MU. Ia sengaja menggunakan tanda kutip pada kata liburan. Sebuah penekanan halus bahwa ia tahu segalanya. Ia membaca ulang pesan itu sekali. Terasa pas. Ia menekan tombol kirim. Centang 2 abu-abu muncul seketika, menandakan pesan terkirim. Tindakan terakhir adalah yang paling final. Ia membuka kontak Baskara di ponselnya. Ia menekan tombol blokir kontak. Sebuah konfirmasi muncul. Anda tidak akan lagi menerima panggilan atau pesan dari kontak ini. Ia menekannya. Lalu ia membuka WhatsApp, melakukan hal yang sama. Ia membuka Instagram, memblokir akun Baskara dan juga akun Riana. Ia memutuskan semua jalur komunikasi digital. Tidak akan ada telepon yang memohon-mohon. Tidak akan ada pesan yang penuh penjelasan palsu. Baginya, mereka sudah tidak ada lagi. Ia menutup laptopnya. Ia berdiri dan berjalan ke dapur. Tangannya meraih sebuah gelas dan mengisinya dengan air dingin dari dispenser. Ia meminumnya dalam sekali teguk. Air dingin itu terasa menenangkan di tenggorokannya yang kering. Ia meletakkan gelas itu di wastafel. Rumah itu masih sunyi. Tidak ada yang berubah secara fisik. Tetapi Andira tahu, ia baru saja meruntuhkan seluruh fondasi hidupnya dan mulai membangun yang baru di atas puing-puingnya. Ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Sebuah kekosongan yang bersih. Siap untuk diisi kembali dengan hidupnya sendiri. Badai akan datang untuk Baskara dan Riana. Dan badai itu adalah dirinya. Udara malam di Istanbul terasa sejuk dan membawa aroma laut dari Selat Bosporus. Dari meja mereka di sebuah restoran atap yang mewah, Baskara dan Riana bisa melihat gemerlap lampu kota yang membentang seperti permadani bintang. Jembatan Bosporus bercahaya, menghubungkan benua Eropa dan Asia. Suasana itu sempurna, sebuah klimaks dari perjalanan impian mereka.
Riana tidak henti-hentinya memandangi cincin berlian yang terpasang di jari manisnya. Cahayanya berkilauan setiap kali ia menggerakkan tangannya. Aku masih tidak percaya ini nyata. Bas, bisiknya, matanya berbinar. Lamaran di Kapadokia, di bawah ratusan balon udara. Sekarang makan malam di sini. Ini seperti dongeng. Baskara tersenyum. Senyum seorang pria yang merasa telah menaklukkan dunia. Aku sudah bilang, kan? Bersamaku, hidupmu akan seperti ini. Ini baru permulaan. Ia meraih gelas anggurnya, mengangkatnya. Untuk kita. Untuk masa depan kita yang baru. Mereka bersulang. Anggur merah yang mahal itu terasa nikmat di lidah mereka. Mereka berbicara tentang rencana-rencana besar. Membeli rumah baru di kawasan elit, jauh dari rumahnya dengan Andira. Menggabungkan keahlian Baskara dalam penyelenggaraan acara dengan koneksi sosialita yang dimiliki Riana. Mereka akan menjadi pasangan yang berkuasa, dikagumi semua orang. Dalam gelembung kebahagiaan mereka, Andira hanyalah sebuah detail teknis di masa lalu. Sebuah jembatan yang harus diseberangi dan kemudian dibakar. Mereka yakin Andira, dengan sifatnya yang tenang dan logis, akan menerima perceraian dengan damai, mungkin dengan sedikit drama tapi pada akhirnya akan menyerah. Dia pasti akan mengerti, kata Baskara dengan percaya diri. Hubungan kami sudah lama hambar. Ini yang terbaik untuk semua. Riana mengangguk setuju, sambil menyuapkan sepotong kecil baklava ke mulutnya. Dia terlalu sibuk dengan angka-angkanya. Dia tidak akan pernah bisa memahamimu seperti aku. Mereka tertawa, merasa benar dan dibenarkan. Mereka menikmati hidangan penutup mereka dengan santai, memesan 1 botol anggur lagi. Mereka tidak peduli dengan harganya. Ini adalah perayaan mereka. Setelah 2 jam yang terasa seperti beberapa menit, Baskara memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta tagihan. Seorang pelayan datang dengan sebuah map kulit yang elegan. Baskara membukanya, melihat total tagihan yang cukup besar, lalu tersenyum santai. Ia mengeluarkan kartu kredit utamanya dari dompet, kartu berwarna hitam yang selalu ia banggakan, dan menyerahkannya kepada pelayan. Ini, katanya dengan gaya seorang pria sukses. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Baskara kembali berbincang dengan Riana. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali ke meja mereka. Ekspresinya sedikit canggung. Maaf, Tuan. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak. Senyum di wajah Baskara memudar. Ia mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin mesinnya atau sinyalnya bermasalah. Baik, Tuan. Saya akan coba lagi, kata pelayan itu, lalu kembali ke kasir. Riana menatap Baskara, senyumnya juga hilang. Kenapa ditolak? Tenang saja, ini sering terjadi di luar negeri. Hanya masalah teknis, jawab Baskara, meskipun sebersih rasa cemas mulai muncul. Pelayan itu kembali lagi, kali ini dengan wajah yang lebih serius. Maaf sekali, Tuan. Tetap ditolak. Sistemnya menyatakan, jangan dihormati. Wajah Baskara mulai memerah karena malu. Beberapa tamu di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka. Ia bisa merasakan tatapan mereka. Dengan sedikit kesal, ia membuka dompetnya dan mengeluarkan kartu debit. Kalau begitu pakai ini. Ini pasti bisa. Pelayan itu mengambil kartu kedua dan pergi. Keheningan di meja mereka terasa tegang. Riana mulai mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, sebuah tanda kegelisahan. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Manajer restoran kini ikut datang bersama pelayan itu. Selamat malam, Tuan. Sapa manajer itu dengan sopan namun tegas. Kami sudah mencoba kedua kartu Anda, dan sayangnya keduanya tidak bisa digunakan. Ini konyol. Pasti ada yang salah dengan sistem bank saya. Sergah Baskara, suaranya sedikit meninggi.
Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, berharap bisa melakukan transfer. Tapi ikon koneksi internet terus berputar. Sial, wifi-nya lambat sekali. Kami mengerti, Tuan. Tapi tagihan ini harus diselesaikan malam ini, kata manajer itu. Rasa panik yang dingin mulai menjalari Baskara. Ia memeriksa isi dompetnya. Hanya ada beberapa lembar lira Turki dan beberapa ratus dolar Amerika. Jumlahnya tidak akan cukup untuk membayar seperempat dari total tagihan. Riana juga memeriksa tasnya, dan isinya lebih sedikit. Kami tidak punya cukup uang tunai, kata Baskara pelan. Rasa malunya kini terasa membakar. Manajer itu menghela napas. Kalau begitu, apakah Anda punya sesuatu yang bisa ditinggalkan sebagai jaminan? Kami akan menyimpannya sampai Anda kembali untuk melunasi tagihan. Baskara menatap Riana. Riana menatapnya dengan pandangan ngeri. Dengan berat hati, Baskara melepaskan jam tangan dari pergelangan tangannya. Jam itu adalah hadiah dari Andira. Sebuah merek mewah yang harganya sangat mahal. Ia menyerahkannya kepada manajer. Apakah ini cukup? Manajer itu memeriksanya dengan teliti. Ini akan kami simpan. Kami tunggu pelunasannya besok. Mereka meninggalkan restoran itu tanpa sepatah kata pun. Euforia malam itu telah menguap, digantikan oleh keheningan yang penuh amarah dan kekhawatiran. Bagaimana ini bisa terjadi? Bas? Desis Riana saat mereka berjalan di trotoar yang ramai. Kamu bilang semuanya sudah kamu atur. Aku tidak tahu. RI. Ini pasti kesalahan Ban. Besok pagi aku akan telepon mereka dan meluruskan semuanya. Balas Baskara. Suaranya terdengar frustrasi. Malam itu mereka tidur dengan gelisah. Keesokan paginya, masalah itu menjadi lebih buruk. Saat mereka hendak sarapan di hotel, seorang resepsionis mencegat mereka dengan sopan. Selamat pagi, Tuan Baskara. Ada sedikit masalah dengan pembayaran kamar Anda untuk beberapa malam terakhir. Kartu kredit yang Anda daftarkan ditolak saat kami mencoba menagihnya tadi pagi. Jantung Baskara serasa jatuh ke perutnya. Ini bukan lagi sekadar masalah di satu restoran. Ini masalah yang lebih besar. Biar saya coba di ATM, katanya, berusaha terdengar tenang. Ia dan Riana berjalan ke mesin ATM yang ada di lobi hotel. Ia memasukkan kartu debitnya, mengetik PIN, dan memilih opsi penarikan tunai. Mesin itu berbunyi sejenak, lalu sebuah pesan muncul di layar dalam bahasa Turki dan Inggris. Transaksi tidak dapat diproses. Saldo tidak mencukupi. Saldo tidak mencukupi. Dua kata itu menghantam Baskara seperti pukulan telak. Bagaimana mungkin? Andira baru saja mentransfer dana yang sangat besar. Seharusnya ada sisa yang lebih dari cukup. Ia mencoba lagi. Hasil yang sama. Ia mencoba kartu kreditnya. Ditolak bahkan sebelum ia bisa memasukkan PIN. Saat itulah, dengan perasaan putus asa yang mulai melanda, ia mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia berpikir mungkin Andira mengirim pesan tentang masalah perbankan. Ia membuka kotak masuk pesannya. Dan di sana, di paling atas, ada satu pesan yang belum terbaca. Dari Andira. Ia membukanya. Selamat atas pertunanganmu. Nikmati sisa liburan MU. Baskara membaca kalimat itu berulang-ulang. Setiap kata terasa seperti tamparan. Tanda kutip di kata liburan. Ia mengerti sekarang. Ini bukan kesalahan Ban. Ini bukan masalah teknis. Ini adalah tindakan yang disengaja. Andira tahu. Entah bagaimana. Ia tahu segalanya. Dan ia baru saja menarik pelatuknya. Warna menghilang dari wajahnya. Ia menatap Riana, yang memandangnya dengan cemas. Ada apa, Bas? Apa kata Ban? Baskara tidak bisa menjawab. Ia hanya menunjukkan layar ponselnya kepada Riana. Riana membaca pesan itu. Matanya membelalak ngeri saat ia memahami implikasi dari kalimat singkat itu.
Mereka tidak hanya mengalami masalah keuangan. Mereka telah dipotong. Mereka terdampar di negara asing, tanpa uang, tanpa akses ke dana apapun. Surga mereka, dalam sekejap, telah berubah menjadi penjara. Kejutan di lobi hotel itu membeku menjadi keheningan yang tegang. Pesan singkat dari Andira di layar ponsel Baskara terasa lebih dingin daripada lantai marmer di bawah kaki mereka. Riana menatap layar itu, lalu menatap wajah Baskara yang pucat pasi. Di sekitar mereka, kehidupan hotel terus berjalan. Beberapa tamu melintas, menarik koper mereka. Tawa mereka terdengar seperti gema dari dunia lain yang tidak lagi bisa mereka masuki. Resepsionis hotel menatap mereka dengan ekspresi yang mulai kehilangan kesabaran. "Tuan, Nyonya, bagaimana dengan pembayarannya?" tanya pria itu. Suaranya sopan namun nadanya menuntut. Kenyataan menghantam Baskara. Ini bukan lagi tentang malu atau gengsi. Ini tentang bertahan hidup. "Beri saya waktu sebentar. Saya harus menelepon," kata Baskara. Suaranya serak. Ia menarik Riana menjauh dari meja resepsionis, ke sudut lobi yang sedikit lebih sepi. "Dia tahu. Andira tahu semuanya," bisik Baskara, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Riana. "Bagaimana dia bisa tahu, Bas? Bagaimana?" tanya Riana. Suaranya bergetar antara panik dan marah. "Pasti ada yang memberitahunya." "Temanmu?" "Temanku. Aku tidak tahu dan itu tidak penting sekarang," potong Baskara. "Yang penting adalah dia sudah memblokir semuanya. Kita tidak punya apa-apa." Ia mencoba menelepon Andira dari ponselnya. Panggilannya bahkan tidak tersambung. Hanya ada nada sibuk yang singkat dan final. Panggilan ditolak. Ia mencoba dari WhatsApp. Fotonya sudah hilang. Statusnya kosong. Diblokir. "Coba pakai ponselmu," desak Baskara. Riana dengan panik mengeluarkan ponselnya, mencari nama Andira di kontaknya, dan menekan tombol panggil. Hasilnya sama. Diblokir di semua lini. Andira telah membangun benteng digital yang tidak bisa ditembus. Mereka terisolasi sepenuhnya. "Kita harus bicara padanya. Kita harus jelaskan," kata Riana putus asa. "Jelaskan apa?" "Riana, ada video lamaranku padamu di Kapadokia. Apa yang mau dijelaskan?" balas Baskara frustrasi. Ia menyadari betapa bodoh dan cerobohnya tindakan mereka. Mereka terlalu mabuk oleh cinta dan kebebasan hingga lupa bahwa di era digital, tidak ada rahasia yang benar-benar aman. Ia berjalan kembali ke meja resepsionis, menelan harga dirinya. "Maaf, boleh saya pinjam telepon hotel untuk satu panggilan internasional darurat? Saya akan bayar biayanya nanti. Saya janji." Resepsionis itu menatapnya dengan curiga, namun setelah ragu sejenak, ia mengangguk dan menunjuk ke sebuah telepon di sudut mejanya. Hanya satu panggilan singkat. Baskara menekan nomor Andira dengan tangan gemetar. Ia harus menebak nomor rumah karena nomor ponselnya sudah terhapus dari ingatannya, tergantikan oleh penyimpanan digital yang kini mengkhianatinya. Setelah beberapa kali salah sambung, akhirnya ia berhasil. Nada sambung terdengar di seberang lautan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ia hampir menyerah ketika panggilan itu akhirnya dijawab. Di Jakarta, Andira sedang duduk di ruang kerjanya. Ia sedang meninjau portofolio investasi salah satu kliennya. Ia sama sekali tidak terkejut saat telepon rumahnya berdering, menampilkan nomor asing dengan kode negara Turki. Ia sudah menduganya. Ia membiarkannya berdering beberapa kali, menikmati jeda kekuasaan itu, sebelum akhirnya mengangkat gagang telepon dan menekankan tombol pengeras suara. "Halo," katanya. Suaranya tenang dan netral. Di Istanbul, Baskara merasa lega luar biasa mendengar suara itu. "Andira, syukurlah kamu angkat." "Andira, ini aku, Baskara." "Aku tahu," jawab Andira. Ketenangannya terasa ganjil, membuat bulu kuduk Baskara berdiri. "Dengar,
Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua kartu diblokir. Rekeningnya kosong. Pasti ada salah paham. Kamu harus buka blokirnya sekarang juga. Kami terjebak di sini, kata Baskara cepat. Nadanya campuran antara perintah dan permohonan. Terdengar jeda singkat di seberang sana. Lalu suara Andira kembali terdengar, dingin dan mematikan seperti es. Tidak ada salah paham, Baskara. Apa maksudmu tidak ada salah paham? Aku di sini untuk bekerja. Proyek ini penting. Baskara masih mencoba mempertahankan kebohongannya, sebuah refleks putus asa. Bekerja? Andira tertawa kecil. Tapi suara tawa itu tidak mengandung kegembiraan sama sekali. Itu adalah suara yang penuh dengan cemoohan. Apakah nama pekerjaan barumu adalah Riana Adelia? Apakah deskripsi pekerjaanmu adalah membelikannya cincin berlian seharga ratusan juta rupiah di Istanbul? Baskara terdiam. Darah serasa surut dari wajahnya. Andira tahu detailnya. Apakah survei lokasi MU meliputi menginap di suite bulan madu di Kapadokia? Tagihannya cukup besar. Kau tahu. Aku harap pemandangannya sepadan dengan harganya. Lanjut Andira. Setiap kata diucapkannya dengan artikulasi yang pelan dan jelas, seperti seorang jaksa yang membacakan dakwaan. Dan makan malam perayaan di restoran atap dengan pemandangan Bosporus. Aku juga sudah lihat tagihannya. Semuanya tercatat dengan sangat rapi di laporan transaksi. Baskara. Semuanya dibayar dengan uangku. Kebohongan Baskara hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap Riana dengan pandangan ngeri. Melihat Baskara yang membeku, Riana merebut gagang telepon darinya. Andira, ini aku. Riana, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak bicara denganmu, jawab Andira. Nadanya menjadi lebih dingin, jika itu mungkin. Dan aku tidak memikirkan apa-apa. Aku melihat fakta. Aku melihat bukti. Letakkan teleponnya atau aku tutup sekarang juga. Riana terkesiap, seolah ditampar. Ia menyerahkan kembali telepon itu kepada Baskara dengan tangan gemetar. Nada bicara Baskara kini berubah total. Tidak ada lagi kemarahan atau kebingungan. Yang tersisa hanyalah keputusasaan murni. Andira, kumohon. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku sangat salah. Tapi tolong jangan lakukan ini pada kami. Kami tidak punya uang sepeser pun. Kami tidak bisa pulang. Itu bukan masalahku lagi, jawab Andira. Setidaknya kirimkan kami uang untuk tiket pulang. Hanya untuk tiket pulang. Setelah itu, aku akan tanda tangani surat cerai. Aku akan berikan apapun yang kamu mau. Aku janji. Tapi kami harus pulang dari sini. Mohon Baskara. Suaranya pecah. Tidak, kata Andira. Satu kata itu diucapkan dengan ketegasan yang mutlak, tanpa ruang untuk negosiasi. Dengar, Baskara. Kamu adalah seorang event organizer yang hebat. Kamu pandai membuat konsep. Anggap saja ini proyek terbarumu. Konsepnya, survival. Lokasinya, Turki. Pesertanya, kamu dan kekasihmu. Dan dananya, 0. Sekarang, tunjukkan seberapa kreatif dirimu. Andira, jangan. Kalian yang memilih untuk memulai perjalanan ini bersama-sama. Jadi, silahkan nikmati setiap detiknya bersama-sama. Kalian yang membangun surga kalian di sana. Jadi jangan salahkan aku jika surga itu kini runtuh. Selamat menikmati buah dari perbuatan kalian. Sebelum Baskara sempat menjawab, ia mendengar bunyi, klik, yang final. Panggilan itu telah diputus. Ia menurunkan gagang telepon ke tempatnya dengan gerakan lambat. Harapan terakhirnya telah padam. Resepsionis hotel menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi bersahabat. Di sampingnya, Riana mulai terisak pelan. Dia tidak mau membantu, bisik Baskara. Lalu bagaimana sekarang? Isak Riana.
Kenyataan situasi mereka yang sebenarnya kini menimpa mereka dengan kekuatan penuh. Mereka terdampar di negara asing, tanpa uang, tanpa teman, tanpa jalan pulang. Mereka benar-benar sendirian. Rasa takut itu dengan cepat berubah menjadi amarah yang saling menyalahkan. "Ini semua salahmu," desis Riana. Air matanya kini adalah air mata kemarahan. "Ide gilamu untuk melamar dengan cara berlebihan. Kalau saja kamu tidak pamer, mungkin tidak akan ada yang merekam dan Andira tidak akan pernah tahu." "Salahku?" balas Baskara. Suaranya naik. "Kamu yang tidak sabaran. Kamu yang terus mendesakku untuk meresmikan hubungan kita. Kamu yang memilih cincin paling mahal di toko itu. Kamu menikmati semua kemewahan ini, kan? Sekarang setelah semuanya berantakan, kamu menyalahkanku." Pertengkaran mereka semakin keras, menarik perhatian semua orang di lobi. Manajer hotel akhirnya datang menghampiri mereka. Kali ini didampingi oleh 2 petugas keamanan. "Tuan, Nyonya, kesabaran kami sudah habis. Jika Anda tidak bisa membayar, Anda harus meninggalkan hotel ini sekarang juga." Pertengkaran mereka berhenti seketika, digantikan oleh rasa ngeri yang sama. Mereka saling pandang, dan untuk pertama kalinya, cinta dan gairah yang pernah mereka rasakan telah lenyap sama sekali, digantikan oleh kebencian dan penyesalan. Dongeng mereka telah berakhir. Mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Pintu kaca hotel yang berat itu tertutup di belakang mereka dengan suara mendesis yang terasa final. Baskara dan Riana berdiri termangu di trotoar yang sibuk, sementara hiruk-pikuk kota Istanbul seolah menelan mereka hidup-hidup. Beberapa menit yang lalu, mereka adalah tamu di Hotel Bintang 5. Sekarang, mereka adalah gelandangan. Proses pengusiran mereka berlangsung cepat dan brutal. Setelah pertengkaran mereka di lobi, manajer hotel tidak memberi mereka kesempatan lagi. Mereka diantar ke kamar oleh petugas keamanan untuk mengambil barang-barang pribadi yang paling penting, seperti paspor dan ponsel. Sisa koper mereka, yang penuh dengan pakaian mahal dan oleh-oleh, ditahan oleh pihak hotel sebagai jaminan atas tagihan kamar yang belum terbayar. Mereka diantar keluar melalui lobi, melewati tatapan penasaran dan kasihan dari para tamu dan staf. Itu adalah sebuah parade kehinaan. Kini, di bawah terik matahari siang, mereka berdiri hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Baskara mengenakan kemeja dan celana desainer yang kini terasa seperti kostum badut. Riana memakai gaun musim panas yang indah, sama sekali tidak cocok untuk situasinya saat ini. Di tangannya ada tas tangan kecil yang isinya hanya ponsel, dompet kosong, dan beberapa produk rias. Mereka tidak punya apa-apa lagi. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Riana. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah kebisingan lalu lintas. Matanya kosong, menatap lalu lalang tram yang lewat. Baskara tidak menjawab. Otaknya berputar, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi yang ia temukan hanyalah jalan buntu. Ia merasa pusing. Rasa lapar mulai terasa di perutnya. Mereka belum sarapan. "Kita butuh uang. Sekarang juga," kata Baskara akhirnya. Suaranya serak. Matanya memindai sekeliling, seolah berharap menemukan uang tergeletak di jalan. Kemudian, matanya tertuju pada tangan Riana. Pada kilau berlian di jari manisnya. Riana mengikuti arah pandangannya dan langsung memeluk tangannya ke dada secara protektif. "Id, jangan berpikir begitu. Tidak akan. Kita tidak punya pilihan, Riana," kata Baskara. Rasa putus asa membuatnya menjadi kejam. "Cincin itu tidak bisa dimakan. Cincin itu tidak akan memberi kita tempat tinggal malam ini. Itu hanya seonggok batu dan logam." "Ini cincin lamaran kita," pekik Riana. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Ini simbol janji kita." "Janji apa?" "Janji untuk mati kelaparan di jalanan Istanbul," balas Baskara sinis. Ia mendekat, suaranya melembut, mencoba taktik lain. "Dengar, kita jual cincin ini.
Kita dapat uang. Kita cari penginapan murah. Kita makan. Lalu kita pikirkan cara untuk pulang. Setelah kita kembali ke Jakarta, aku janji, aku akan membelikanmu yang lebih bagus lagi. Riana menangis terseduh-seduh. Tetapi ia tahu Baskara benar. Ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, diiringi isak tangis yang pilu, ia menarik cincin itu dari jarinya. Rasanya seperti mencabut sebagian dari jiwanya. Cincin itu terasa dingin dan berat di telapak tangannya. Simbol cinta mereka kini telah menjadi tiket bertahan hidup. Mencari tempat untuk menjual perhiasan menjadi tantangan pertama mereka. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Bahasa menjadi penghalang besar. Mereka mencoba bertanya kepada beberapa orang di jalan dengan menggunakan bahasa Inggris yang terbata-bata dan gerakan tangan, tetapi kebanyakan hanya menggelengkan kepala atau mengabaikan mereka. Penampilan mereka yang mewah namun tampak putus asa membuat orang-orang curiga. Setelah hampir 1 jam berjalan tanpa tujuan di bawah matahari yang menyengat, mereka akhirnya menemukan sebuah jalan kecil yang dipenuhi toko-toko emas. Mereka masuk ke salah satu toko yang terlihat paling sederhana. Di dalamnya, seorang pria tua berkumis tebal menatap mereka dari balik meja pajangan yang penuh dengan perhiasan berkilauan. Baskara meletakkan cincin itu di atas meja. Pria itu mengambilnya, memeriksanya dengan kaca pembesar, menimbangnya, lalu mengetik beberapa angka di kalkulator. Ia kemudian menyebutkan sebuah angka dalam lira Turki. Baskara dengan cepat menghitungnya di kepalanya. Jumlah yang ditawarkan sangat rendah. Mungkin tidak sampai 1/4 dari harga belinya. Tidak bisa. Ini berlian asli. Sertifikatnya ada di koper kami di hotel. Protes Baskara. Pria itu hanya mengangkat bahu. Ia menunjuk ke pintu, seolah berkata, ambil atau tinggalkan. Ia tahu mereka putus asa. Desperation has a smell, dan ia bisa menciumnya dari jarak 1 mil. Setelah berdebat singkat dan sia-sia, mereka akhirnya menerima tawaran itu. Uang tunai itu terasa aneh di tangan mereka. Di satu sisi, itu adalah penyelamat. Di sisi lain, itu adalah bukti nyata dari seberapa jauh mereka telah jatuh. Uang itu tidak akan bertahan lama. Prioritas pertama adalah mencari tempat menginap. Mereka tidak bisa lagi tinggal di hotel mewah. Mereka harus mencari penginapan termurah yang bisa mereka temukan. Mereka bertanya-tanya lagi, kali ini mencari hostel atau pansion. Akhirnya, seseorang menunjuk mereka ke sebuah gang sempit di daerah yang lebih kumuh. Hostel itu adalah kebalikan dari semua kemewahan yang mereka nikmati selama seminggu terakhir. Baunya apek, dindingnya mengelupas, dan resepsionisnya adalah seorang pria muda yang tampak bosan. Mereka menyewa 2 tempat tidur di sebuah kamar asrama berisi 8 tempat tidur, dipisahkan oleh tirai tipis. Mereka akan berbagi kamar dengan orang-orang asing dari seluruh dunia. Privasi adalah sebuah kemewahan yang tidak lagi mereka miliki. Kamar itu pengap dan kecil. Ranjang besinya berderit setiap kali mereka bergerak. Kamar mandinya ada di lorong dan kebersihannya sangat meragukan. Riana duduk di tepi ranjang bawahnya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ini adalah titik terendahnya. Aku tidak bisa tinggal di sini, isaknya. Kita bisa dan kita akan tinggal di sini, jawab Baskara dengan dingin, meletakkan tas kecil mereka di loker yang sudah berkarat. Ini lebih baik daripada tidur di jalan. Uang dari hasil penjualan cincin itu mereka gunakan dengan sangat hati-hati. Makanan mereka kini adalah simit, roti berbentuk cincin yang dijual di gerobak pinggir jalan, dan air mineral botolan. Kemewahan seperti kopi di kafe atau makan di restoran kini hanya tinggal kenangan. Setiap lira yang mereka keluarkan diperhitungkan. Hari-hari mereka diisi dengan kekosongan. Mereka tidak punya tujuan. Mereka tidak bisa mengunjungi tempat-tempat wisata karena tidak punya uang. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka duduk di taman umum atau berjalan tanpa arah, hanya untuk membunuh waktu. Kebosanan dan keputusasaan menjadi teman setia mereka. Dan mereka terus bertengkar.
Stres akibat situasi mereka menggerogoti sisa-sisa hubungan mereka. Mereka menyalahkan satu sama lain atas segalanya. Kalau saja kamu tidak sebodoh itu memamerkan semuanya di media sosial, kata Baskara di suatu sore saat mereka duduk di bangku taman. Oh, jadi sekarang ini salahku? Siapa yang merencanakan semua ini? Siapa yang mencuri uang istrinya untuk berselingkuh? Balas Riana tajam. Aku tidak mencuri. Itu juga uangku. Uangmu? Modal bisnismu itu dari siapa? Bas? Kamu tidak akan punya apa-apa tanpa Andira. Seru Riana. Menyebut nama Andira adalah sebuah tabu, tetapi sekarang semua batasan telah hilang. Jangan sebut nama dia, bentak Baskara. Setidaknya dia pintar dan punya pendirian. Tidak sepertimu, yang hanya bisa mengeluh dan menangis. Kata-kata itu menyakiti Riana lebih dari apapun. Ia menatap Baskara dengan kebencian murni. Pria yang beberapa hari lalu berlutut di hadapannya, menjanjikan dunia, kini menghinanya di bangku taman yang kotor. Cinta mereka, yang mereka kira begitu besar dan istimewa, ternyata sangat rapuh. Cinta itu hanya bisa tumbuh subur di hotel mewah dan restoran mahal. Di tengah kemiskinan dan kesulitan, cinta itu layu dan mati, meninggalkan duri-duri kebencian. Penampilan mereka pun mulai berubah. Pakaian desainer mereka menjadi kotor dan lecek karena tidak pernah dicuci. Mereka tidak mandi setiap hari untuk menghemat tenaga. Rambut Baskara menjadi acak-acakan, dan riasan Riana yang selalu sempurna kini telah luntur, menampakkan wajah yang lelah dan pucat. Mereka tidak lagi terlihat seperti turis kaya. Mereka terlihat seperti orang tersesat. Pasangan romantis yang terbang tinggi di langit Kapadokia kini telah jatuh dan terhempas keras di jalanan Istanbul yang tak kenal ampun. Dan mereka tahu, ini barulah awal dari penderitaan mereka. Sementara Baskara dan Riana memulai perjalanan mereka menuju titik terendah di sisi lain dunia, Andira justru memulai harinya dengan sebuah keteraturan yang baru. Di hari pertama setelah ia memutuskan semua hubungan, ia bangun bahkan sebelum alarmnya berbunyi. Tidak ada lagi perasaan hampa saat melihat sisi kosong di sebelahnya di tempat tidur. Yang ada hanyalah ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk bergerak. Ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Ia tidak berlama-lama di kamar. Ia mengenakan pakaian olahraganya dan berlari pagi di sekitar kompleks perumahannya. Setiap langkah yang menghentak aspal terasa seperti sebuah penegasan. Ia berlari lebih kencang dari biasanya, membiarkan keringat membasahi tubuhnya, membersihkan sisa-sisa racun dari sistemnya. Ini bukan lari dari masalah. Ini adalah lari menuju kekuatan baru. Kembali ke rumah, ia membuat sarapan yang sehat untuk dirinya sendiri. Smoothie hijau dan roti gandum panggang. Ia memakannya di meja makan yang terasa lengang namun damai. Keheningan tidak lagi terasa canggung. Keheningan kini adalah sekutunya, memberinya ruang untuk berpikir jernih. Rumah itu, yang pernah menjadi saksi bisu kebohongan, kini akan ia sulap menjadi benteng pertahanannya. Tindakan pertamanya adalah tindakan profesional. Ia sudah melakukan riset semalam. Firma hukum terbaik di kota yang khusus menangani perceraian. Ia menekan nomor telepon firma itu. Suaranya tegas dan jelas saat berbicara dengan resepsionis. Selamat pagi. Nama saya Andira. Saya ingin membuat janji temu dengan Ibu Ratna Wijojo secepatnya. Ini mengenai gugatan cerai. Urgensinya tinggi. Ia mendapatkan jadwal pertemuan untuk sore itu juga. Sebuah pertanda baik. Sore harinya, Andira duduk di sebuah ruangan yang didominasi oleh warna-warna netral dan perabotan kayu yang solid. Kantor hukum itu memancarkan aura kompetensi dan kerahasiaan. Di seberangnya, duduk seorang wanita berusia akhir 40-an, Ibu Ratna. Tatapan matanya tajam dan cerdas. Ia memancarkan ketenangan seorang veteran yang telah melihat segala jenis drama rumah tangga. Jadi, Ibu Andira, apa yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan suara yang tenang. Andira tidak menangis. Ia tidak menunjukkan emosi yang berlebihan.
Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map yang telah ia siapkan. Ia meletakkannya di atas meja di antara mereka. Saya ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Baskara Putra, atas dasar perselingkuhan, katanya. Nadanya datar, seperti sedang mempresentasikan laporan keuangan. Apakah ibu punya bukti? Tanya Ibu Ratna. Saya punya, jawab Andira. Ia membuka map itu. Di dalamnya, semuanya tertata rapi. Lembar pertama adalah cetakan berwarna dari tangkapan layar video Instagram itu. Wajah Riana dan Baskara terlihat jelas. Lembar kedua adalah salinan laporan transaksi rekening bersama mereka selama seminggu terakhir. Andira telah menggunakan stabilo untuk menandai setiap pengeluaran yang mencurigakan. Tiket pesawat untuk 2 orang, pembelian cincin, tagihan hotel mewah, dan restoran mahal. Ia bahkan telah melampirkan hasil pencariannya di internet tentang hotel dan restoran tersebut, lengkap dengan deskripsi paket romantis yang mereka tawarkan. Ibu Ratna mempelajari dokumen-dokumen itu satu persatu. Alisnya sedikit terangkat, bukan karena terkejut dengan ceritanya, melainkan karena terkesan dengan cara Andira menyajikannya. Ini sangat lengkap, sangat jelas. Komentarnya, bukti ini lebih dari cukup. Saya sudah memindahkan seluruh sisa dana dari rekening bersama ke rekening pribadi saya, lanjut Andira. Dan saya juga sudah memblokir permanen semua kartu debit dan kredit atas namanya yang terhubung dengan rekening kami. Ibu Ratna mengangguk pelan. Tindakan yang cepat dan cerdas. Itu akan sangat membantu posisi kita. Mereka kemudian membahas strategi. Ibu Ratna menjelaskan proses hukumnya, mulai dari pendaftaran gugatan, mediasi, hingga persidangan. Andira mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang tajam. Mengenai harta Gonogini, kata Andira, rumah yang kami tempati adalah milik saya pribadi sebelum menikah. Bisnis suami saya modal awalnya sebagian besar dari dana pribadi saya. Bagaimana posisi hukumnya? Kita bisa ajukan pembuktian terbalik. Selama Anda punya catatan transaksi yang jelas mengenai aliran dana tersebut, kita punya posisi yang sangat kuat untuk mengamankan aset Anda sepenuhnya. Jelas Ibu Ratna. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengirimkan surat pembekuan aset bersama ke bank-bank terkait, untuk mencegah suami Anda melakukan tindakan apapun dari sana. Selama 1 jam berikutnya, mereka menyusun rencana pertempuran. Andira merasa lega. Ia telah menyerahkan masalah ini ke tangan yang tepat. Ia tidak sendirian. Ia punya ahli di sisinya. Saat meninggalkan kantor hukum itu, ia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Langkah selanjutnya adalah mengamankan benteng fisiknya, rumahnya. Begitu tiba di rumah, ia langsung mencari nomor telepon tukang kunci. 1 jam kemudian, seorang pria datang dengan kotak peralatannya. Andira berdiri di teras, mendengarkan suara mesin bor yang melengking saat membongkar silinder kunci yang lama. Suara itu seperti musik di telinganya. Itu adalah suara masa lalu yang sedang disingkirkan. Setelah kunci baru terpasang, sang tukang kunci menyerahkan 1 set anak kunci yang baru kepada Andira. Rasanya berbeda. Lebih kokoh. Lebih aman. Ini adalah kuncinya. Untuk rumahnya. Malam itu, ia melakukan pekerjaan yang lebih sulit. Ia masuk ke dalam kamar tidur mereka. Kamarnya. Ia membuka lemari pakaian yang besar itu. Setengahnya berisi pakaian Baskara. Kemeja-kemeja yang pernah ia setrika. Jas yang ia bantu pilihkan. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan gelombang emosi yang mencoba naik. Lalu, dengan gerakan metodis, ia mulai mengeluarkan semuanya. Satu persatu, ia melipatnya dan memasukkannya ke dalam kotak kardus besar yang sudah ia siapkan. Ia mengosongkan laci meja di sisi tempat tidur Baskara. Mengeluarkan buku-buku, jam tangan, dan barang-barang pribadi lainnya. Ia pergi ke kamar mandi, mengumpulkan peralatan mandi milik Baskara. Semua dimasukkan ke dalam kotak. Ia bekerja tanpa henti selama beberapa jam. Terakhir,
Ia melepaskan semua foto mereka berdua dari bingkainya. Ia tidak merobeknya. Ia hanya menumpuknya dan memasukkannya ke dalam kotak terakhir. Setelah selesai, ada 5 kotak kardus besar yang berjejer rapi di sudut kamar. Ia menyeretnya satu persatu ke garasi. Ruangan itu kini terasa lebih luas, lebih ringan. Jejak Baskara secara fisik telah ia hapus dari hidupnya sehari-hari. Keesokan harinya adalah tugas yang paling berat secara emosional, memberitahu keluarga. Ia pergi ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Ia duduk bersama ayah dan ibunya di ruang keluarga mereka yang hangat. Dengan tenang, ia menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Ia menunjukkan bukti yang sama yang ia tunjukkan kepada pengacaranya. Reaksi mereka adalah campuran dari keterkejutan, kemarahan, dan kesedihan yang mendalam untuk putri mereka. Namun, di atas segalanya, mereka menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan. Ibunya memeluknya erat, sementara ayahnya berkata dengan suara serak, "Kamu melakukan hal yang benar, Nak. Kami bangga padamu." Sorenya, ia melakukan panggilan telepon yang lebih sulit. Ia menelepon orang tua Baskara dan meminta waktu untuk bertemu. Mereka menyambutnya dengan hangat, sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Andira datang ke rumah mereka sendirian. Ia duduk bersama mereka, disuguhi teh dan kue, sama seperti ratusan kali sebelumnya. Lalu, dengan rasa hormat namun tanpa keraguan, ia menyampaikan beritanya. "Om, Tante, maaf saya datang dengan kabar yang tidak baik." Ia meletakkan salinan bukti-bukti itu di atas meja. "Baskara telah mengkhianati pernikahan kami. Saya datang ke sini bukan untuk meminta pendapat, tapi untuk memberitahu bahwa saya telah memulai proses perceraian." Kedua orang tua Baskara menatap bukti-bukti itu dengan wajah tidak percaya. Ibu Baskara mulai menangis dalam diam. Ayah Baskara, seorang pria yang biasanya tegar, wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Mereka tidak mencoba membela putra mereka. Buktinya terlalu telak. Kami tidak tahu harus berkata apa, Andira," kata ayah Baskara dengan suara berat. "Anak itu telah mempermalukan nama keluarga. Kami minta maaf atas perbuatannya." "Om dan Tante tidak perlu minta maaf. Ini bukan salah kalian," kata Andira dengan lembut namun tegas. "Saya hanya ingin kalian tahu dari saya secara langsung." Saat Andira meninggalkan rumah itu, ia tahu ia telah memutus jalur dukungan terakhir Baskara. Ia telah mengisolasinya. Ia telah membangun bentengnya, lapis demi lapis. Benteng hukum, benteng fisik, dan benteng keluarga. Kini, ia berdiri di tengah-tengah benteng itu, sendirian, tetapi tidak lagi rapuh. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidup dan masa depannya. Waktu di jalanan berjalan berbeda. Satu hari terasa seperti seminggu. Seminggu terasa seperti setahun. Bagi Baskara dan Riana, waktu telah menjadi musuh mereka. Sudah lebih dari seminggu sejak mereka diusir dari hotel. Uang hasil penjualan cincin Riana telah habis beberapa hari yang lalu, terkuras untuk membayar hostel kumuh dan makanan murah. Kini, mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Mereka telah dikeluarkan dari hostel pagi itu. Tidak bisa membayar untuk malam berikutnya berarti tidak ada tempat tidur. Malam sebelumnya, mereka terpaksa tidur di sebuah taman umum, di bangku yang dingin dan keras. Riana tidak tidur sama sekali. Ia terlalu takut. Baskara hanya bisa memejamkan mata selama beberapa jam, terbangun oleh setiap suara asing. Rasa lapar kini menjadi sensasi yang konstan, menggerogoti perut mereka tanpa henti. Mereka bertahan hidup dari belas kasihan orang asing, sesekali mendapatkan sepotong roti atau beberapa koin kecil. Penampilan mereka kini sangat kontras dengan turis-turis yang mereka temui. Pakaian mereka kotor dan bau. Rambut mereka lepek dan tidak terurus. Riana, yang dulu tidak akan pernah keluar rumah tanpa riasan sempurna, kini memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan wajah yang kuyu. Baskara,
Pria karismatik yang selalu tampil rapi, kini berjalan dengan bahu membungkuk dan tatapan mata yang kosong. Keputusasaan adalah racun yang perlahan-lahan membunuh jiwa mereka. Itu juga membunuh sisa-sisa hubungan mereka. Mereka tidak lagi bertengkar dengan energi seperti sebelumnya. Pertengkaran mereka kini lebih seperti geraman lelah dari dua hewan yang terluka dan terpojok. Sore itu, saat mereka duduk di tepi sebuah air mancur di alun-alun yang ramai, pertengkaran terakhir itu meledak. Bukan pertengkaran yang keras, melainkan yang pahit dan mematikan. "Aku lapar, Bas," kata Riana lirih. Itu adalah keluhan yang sama yang sudah ia ulang puluhan kali. "Aku juga lapar, Riana." "Menurutmu aku tidak lapar?" balas Baskara ketus. "Apa yang kamu mau aku lakukan?" "Merampok toko roti." "Lakukan sesuatu. Kamu laki-laki. Seharusnya kamu bisa mencari jalan keluar," kata Riana. Suaranya mengandung racun kekecewaan. Kata-kata itu menyentak Baskara. Ia menatap Riana dengan pandangan nanar. "Jalan keluar? Aku sudah mencoba semuanya. Tidak ada jalan keluar. Kita terjebak di sini karena keserakahan kita." "Keserakahanmu?" "Keserakahanku? Kamu yang berjanji akan memberiku segalanya. Dan kamu percaya begitu saja. Kita berdua sama bodohnya," teriak Baskara. Kemarahannya memuncak, lalu padam seketika, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Ia menyandarkan kepalanya di tangannya. "Sudah cukup. Aku tidak bisa lagi." Ia berdiri dan berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Riana memanggilnya, tapi ia tidak menoleh. Untuk beberapa jam, mereka berpisah. Riana tetap duduk di dekat air mancur, menangis dalam diam. Baskara berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan yang tidak ia kenali, tersesat dalam keramaian dan dalam keputusasaannya sendiri. Sendirian, di tengah kota yang asing, Baskara merasakan titik terendahnya. Ia tidak punya Andira. Ia tidak punya Riana, setidaknya tidak dalam artian yang sesungguhnya. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya harga diri. Ia tidak punya harapan. Hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Satu pintu yang belum ia coba ketuk. Meskipun ia tahu pintu itu mungkin akan tertutup rapat di depan wajahnya. Ia harus menelepon orang tuanya. Kebanggaan adalah sebuah kemewahan. Ia tidak lagi mampu membelinya. Ia harus menelan semua sisa harga dirinya dan memohon. Ia tidak punya ponsel yang berfungsi. Ia mendekati sebuah kafe internet. Dari balik kaca, ia bisa melihat deretan komputer. Ia masuk ke dalam. Dengan beberapa koin terakhir yang ia miliki, ia membeli waktu penggunaan internet selama 15 menit. Ia duduk di depan sebuah komputer, membuka aplikasi panggilan suara online. Ia mencari kontak ayahnya. Jarinya gemetar saat menekan tombol panggil. Di Jakarta, telepon di rumah orang tua Baskara berdering. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang menjunjung tinggi kehormatan, mengangkatnya. "Halo." Terdengar suara berisik di seberang sana, lalu suara seorang pria yang serak dan putus asa. "Ayah, ini aku, Bas Baskara." Ayahnya terdiam sejenak. Ia mengenali suara itu, meskipun terdengar sangat berbeda. "Ada apa?" tanyanya. Suaranya dingin, tidak mengandung kehangatan sedikit pun. "Ayah, tolong, aku butuh bantuan," kata Baskara. Suaranya pecah. Ia mulai menangis. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan di hadapan ayahnya. Aku terjebak di Turki. Aku kehabisan uang. Semua kartu diblokir. Aku dan Riana tidak bisa pulang. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami tidak makan. Tolong, ayah, kirimkan uang untuk tiket pesawat saja. Aku mohon." Di seberang sana, ayahnya mendengarkan permohonan putranya dalam diam. Tidak ada simpati dalam hatinya. Yang ada hanya rasa kecewa yang begitu dalam. "Andira sudah datang ke sini, Baskara," katanya akhirnya. Suaranya datar dan berat.
Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Apa? Dia datang beberapa hari yang lalu. Dia menceritakan semuanya pada kami. Pada ayah dan ibu. Dia menunjukkan pada kami buktinya. Foto-fotomu. Laporan bank. Semuanya. Baskara tidak bisa berkata-kata. Andira telah bergerak lebih cepat. Ia tidak hanya menghancurkannya. Ia telah memastikan tidak ada seorang pun yang akan membantunya. Kamu tahu betapa malunya kami, Baskara? Lanjut ayahnya. Suaranya mulai bergetar karena amarah yang ditahan. Putra yang kami banggakan ternyata seorang penipu. Seorang pengkhianat. Kamu menginjak-injak harga diri istrimu. Wanita baik yang selama ini mendukungmu. Kamu menggunakan uangnya untuk membiayai perselingkuhanmu. Dan sekarang, setelah semuanya berantakan, kamu menelepon ayahmu dan menangis seperti anak kecil, meminta untuk diselamatkan. Ayah, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku akan perbaiki semuanya. Aku janji. Tapi tolong, keluarkan aku dari sini dulu. Ishak Baskara. Air mata dan ingus membasahi wajahnya. Ia tidak peduli pada orang-orang di sekitarnya yang menatapnya dengan aneh. Tidak, jawab ayahnya. Kata itu diucapkan dengan ketegasan yang sama seperti yang diucapkan Andira. Tidak ada perbaikan yang mudah untuk hal ini. Kamu yang menabur. Kamu juga yang harus menuai. Kamu sudah dewasa, Baskara. Kamu membuat pilihanmu sebagai orang dewasa. Sekarang, hadapi konsekuensinya sebagai orang dewasa. Tapi, ayah, belajarlah untuk bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Jangan hubungi kami lagi. Cari jalanmu sendiri untuk pulang. Tunjukkan bahwa kamu masih punya sedikit saja sisa kehormatan sebagai seorang pria. Klik. Panggilan itu terputus. Baskara menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Panggilan berakhir. Dua kata itu terasa seperti vonis mati. Ia telah ditolak oleh satu-satunya harapan yang tersisa. Ia telah dibuang oleh keluarganya sendiri. Kini ia benar-benar sendirian. Waktu 15 menitnya habis. Ia diusir dari kafe internet itu. Ia berjalan kembali ke alun-alun dengan langkah gontai. Seperti zombie. Ia melihat Riana masih duduk di sana, di tempat ia meninggalkannya. Riana mengangkat kepalanya saat melihatnya datang. Ia melihat ekspresi wajah Baskara, dan ia langsung tahu. Tidak ada harapan. Baskara duduk di sampingnya. Mereka tidak berkata apa-apa. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Mereka berdua adalah arsitek dari neraka mereka sendiri. Saat matahari terbenam dan lampu-lampu kota mulai menyala, mereka hanya duduk diam, dua sosok yang hancur, terdampar di negeri orang, tanpa seorang pun di dunia ini yang peduli apakah mereka hidup atau mati. Beberapa hari berlalu dalam kabut penderitaan yang sama. Bagi Baskara dan Riana, setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Lapar, lelah, dan putus asa. Mereka telah mengembangkan sebuah rutinitas yang menyedihkan. Pagi hari mencari sisa makanan di dekat pasar, siang hari menumpang berteduh dari panas di bawah jembatan, dan malam hari mencari sudut taman yang paling aman untuk mencoba tidur. Mereka hampir tidak berbicara lagi. Kata-kata terasa tidak ada gunanya. Mereka adalah dua orang asing yang terikat bersama oleh sebuah bencana yang mereka ciptakan sendiri. Setelah panggilan telepon yang gagal dengan ayahnya, Baskara jatuh ke dalam jurang kepasrahan. Ia tidak lagi mencoba mencari jalan keluar. Ia hanya ada, bertahan hidup dari menit ke menit. Harapannya telah padam sepenuhnya. Di Jakarta, di rumah orang tua Baskara, keheningan yang berat menyelimuti rumah tangga mereka. Ayah Baskara tetap teguh pada pendiriannya, menolak untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Baginya, putranya telah memilih jalannya sendiri. Namun, ibu Baskara, Sarah, hancur dari dalam. Setiap malam, ia tidak bisa tidur, membayangkan putranya kedinginan dan kelaparan di negeri orang.
Tidak peduli seberapa besar kesalahan Baskara, naluri seorang ibu tidak bisa diabaikan. Setelah seminggu menyiksa diri dalam diam, ia tidak tahan lagi. Suatu pagi, saat suaminya sedang pergi, ia mengambil telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu suaminya akan marah jika tahu, tetapi ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak akan menelepon Baskara. Ia akan menelepon satu-satunya orang yang mungkin masih memegang kunci dari situasi ini, Andira. Di sisi lain kota, Andira sedang berada di sebuah toko tanaman hias. Ia mendorong troli kecil di antara deretan pot-pot hijau yang rimbun. Setelah membersihkan rumahnya dari jejak Baskara, ia merasa perlu mengisi kembali ruang-ruang kosong itu dengan kehidupan baru. Ia dengan teliti memilih beberapa tanaman monstera dan sukulen, membayangkan di sudut mana ia akan meletakkannya. Saat itulah ponselnya berdering. Nama, Tante Sarah, muncul di layar. Andira berhenti di lorong yang sepi. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya. Ia tahu panggilan ini cepat atau lambat akan datang. Ia menggeser tombol hijau untuk menjawab. Halo, Tante. Selamat pagi. Andira, nak. Suara di seberang terdengar serak dan penuh isak tangis. Maaf Tante mengganggumu. Tidak apa-apa, Tante. Tante baik-baik saja? Tanya Andira dengan nada sopan, meskipun ia sudah tahu persis apa inti dari panggilan ini. Tante tidak baik-baik saja, nak. Isak Sarah. Baskara, dia menelepon beberapa hari yang lalu. Dia terdengar sangat hancur. Dia bilang dia tidak punya apa-apa di sana. Dia dan perempuan itu, mereka hidup di jalanan. Ia tidak sanggup menyebut nama Riana. Andira diam, membiarkan ibu mertuanya mengeluarkan semua kesedihannya. Tante tahu apa yang dia lakukan padamu itu sangat jahat. Andira, tidak termaafkan. Tante dan Om sangat malu dan marah. Tapi, dia tetap anak Tante. Satu-satunya putra kami. Tante tidak bisa tidur. Nak, membayangkan dia kelaparan. Membayangkan dia kedinginan. Tangisnya semakin menjadi-jadi. Tante mohon padamu, Andira. Tante tidak akan memintamu mengiriminya uang. Tante tidak akan memintamu memaafkannya. Tante hanya minta izin. Izinkan kami, orang tuanya, untuk mengirimkan uang agar dia bisa pulang. Izinkan kami membawanya pulang dari sana. Setelah itu, kami janji dia tidak akan mengganggumu lagi. Permohonan itu tulus. Sebuah jeritan hati seorang ibu. Seorang Andira yang lama mungkin akan luluh. Seorang Andira yang lama mungkin akan merasa kasihan dan mengalah. Tetapi Andira yang sekarang berbeda. Ia telah belajar pelajaran yang sangat mahal tentang konsekuensi. Ia menunggu sampai isak tangis di seberang telepon sedikit mereda. Kemudian, ia berbicara dengan suara yang lembut, namun sangat tegas. Tante. Saya mengerti sekali perasaan Tante. Sebagai seorang ibu, tentu Tante sangat khawatir. Ia sengaja memulai dengan empati, untuk menunjukkan bahwa keputusannya tidak didasarkan pada kebencian. Tapi, mohon Tante mengerti posisi saya juga. Lanjutnya, ini bukan lagi hanya sekadar masalah perselingkuhan atau kehabisan uang untuk tiket pulang. Ini masalah yang jauh lebih dalam. Apa maksudmu, nak? Tanya Sarah bingung. Baskara pergi ke Turki dengan sejumlah besar dana dari rekening kami, dengan alasan untuk pekerjaan. Jelas Andira, suaranya tetap tenang dan terukur. Dana itu ia gunakan untuk membiayai liburan mewah dan melamar wanita lain. Dalam dunia bisnis, itu disebut penggelapan dana. Sebuah tindak penipuan. Selain itu, dia juga meninggalkan banyak utang atas nama kami berdua di sana. Tagihan hotel, tagihan restoran yang dijamin dengan barang pribadi. Jika kita hanya mengirimkan uang untuk tiket, utang-utang itu akan tetap ada, dan pada akhirnya, saya yang harus menanggungnya karena secara hukum kami masih suami istri. Andira berhenti sejenak, membiarkan fakta-fakta itu meresap.
Ia mengubah masalah ini dari drama emosional menjadi masalah hukum dan finansial yang logis. Tapi yang lebih penting dari itu adalah soal tanggung jawab. Tante, sambung Andira. Selama ini, Baskara selalu hidup dengan nyaman. Setiap kali dia membuat kesalahan, selalu ada yang membereskannya. Dulu Om dan Tante, kemudian saya. Dia tidak pernah benar-benar menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Dia tumbuh menjadi pria dewasa yang berpikir dia bisa melakukan apa saja tanpa akibat. Suara di seberang telepon hening. Isak tangis telah berhenti. Jika sekarang Tante dan Om mengirimkan uang untuk menyelamatkannya, apa pelajaran yang akan ia dapatkan? Dia akan belajar bahwa tidak apa-apa menipu, tidak apa-apa mengkhianati, tidak apa-apa menyakiti orang lain, karena pada akhirnya, Mama dan Papa akan selalu datang dengan helikopter penyelamat. Dia tidak akan pernah berubah. Tante, siklus ini akan terus berulang. Jadi kamu mau kami membiarkannya begitu saja? Tanya Sarah dengan suara lirih. Saya tidak meminta Tante untuk membiarkannya, jawab Andira. Saya justru percaya, cara terbaik untuk benar-benar membantunya saat ini adalah dengan membiarkannya menghadapi tembok. Biarkan dia merasakan akibat penuh dari pilihannya. Biarkan dia yang mencari jalan keluarnya sendiri. Mungkin dia harus pergi ke kedutaan. Mungkin dia harus bekerja serabutan di sana. Saya tidak tahu, tapi biarkan dia berjuang. Biarkan dia belajar untuk pertama kalinya dalam hidupnya apa artinya bertanggung jawab. Itu satu-satunya cara agar dia bisa pulang bukan hanya sebagai seorang pria yang gagal, tapi sebagai seorang pria yang mungkin telah belajar sesuatu. Tentu saja, pada akhirnya keputusan ada di tangan Tante dan Om. Kalian adalah orang tuanya, tambah Andira. Tapi jika Tante bertanya pada saya, inilah satu-satunya bantuan sejati yang bisa kita berikan padanya saat ini. Bantuan untuk tumbuh dewasa. Keheningan panjang menyusul di seberang sana. Andira bisa mendengar tarikan napas yang berat. Saat Sarah akhirnya berbicara, suaranya terdengar sangat lelah, tetapi juga mengandung secercah pemahaman. Kamu benar, Andira. Kamu benar. Selama ini kami terlalu memanjakannya. Kami ikut andil dalam membentuknya menjadi pria seperti sekarang. Ada nada penyesalan yang dalam di suaranya. Kamu jauh lebih bijaksana daripada kami dalam menghadapi ini. Maafkan kami, Nak. Maafkan kami telah merepotkanmu. Dan maafkan kami, karena telah membesarkan putra yang begitu dalam menyakitimu. Saya sudah memaafkan, Tante, kata Andira tulus. Sekarang saya hanya ingin melanjutkan hidup saya. Panggilan itu berakhir beberapa saat kemudian. Andira memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia menatap tanaman monstera di hadapannya. Daunnya yang hijau lebar dan penuh lubang, seolah menunjukkan bahwa keindahan bisa tetap ada bahkan dengan ketidaksempurnaan. Ia merasa telah melewati ujian terakhir. Ia tidak hanya menutup pintu bagi Baskara, ia juga telah menutup pintu bagi masa lalunya, dengan cara yang dewasa dan penuh martabat. Ia meletakkan pot tanaman itu ke dalam trolinya dan mendorongnya menuju kasir. Ia siap untuk pulang dan memulai pertumbuhannya yang baru. 1 bulan berlalu dengan cepat. Musim berganti dengan halus, membawa angin yang berbeda. Bagi Andira, bulan itu adalah periode transformasi yang hening namun signifikan. Ia tidak lagi menghitung hari sejak pengkhianatan itu terungkap. Ia mulai menghitung hari berdasarkan pencapaian-pencapaian kecil dalam hidup barunya. Rumah Andira kini terasa berbeda. Aroma kopi di pagi hari kini seringkali ditemani oleh aroma tanah basah dari tanaman-tanaman barunya. Ia telah menata ulang ruang kerjanya, memindahkan mejanya agar menghadap ke jendela yang mengarah ke taman kecil di belakang rumah. Ia menemukan bahwa bekerja sambil melihat hijaunya dedaunan membuatnya lebih fokus dan damai. Proses gugatan cerainya berjalan lancar. Dengan bukti yang begitu kuat dan Baskara yang tidak bisa dihubungi untuk mediasi, pengacara Andira memprediksi putusan akan keluar dengan cepat dan sepenuhnya menguntungkan pihaknya. Karirnya justru menanjak.
Terbebas dari beban emosional dan kecemasan akan bisnis suaminya, energinya kini tercurah sepenuhnya pada pekerjaannya. Ia berhasil mendapatkan seorang klien korporat besar, sebuah pencapaian yang sudah lama ia incar. Presentasinya dipuji karena ketajaman analisis dan strateginya yang inovatif. Rekan-rekannya melihat perubahan dalam dirinya. Andira yang dulu selalu terlihat sedikit menahan diri, kini lebih percaya diri dan vokal dalam rapat. Ia juga mulai membangun kembali kehidupan sosialnya. Ia menghubungi teman-teman lama, mengatur makan malam, dan bahkan bergabung dengan sebuah klub buku. Ia tertawa lebih sering. Tawa yang lepas dan tulus. Ia menyadari betapa selama ini ia telah menyusutkan dirinya agar sesuai dengan dunia Baskara yang penuh drama dan